Selamat pagi saudara, Anda kembali bersama saya Paulina Jaru di Sapa Kaltim. Pagi hari ini saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI yang menjadi induk olahraga atletik ini sudah melakukan banyak hal dan berperan penting dalam hal pengelolaan, pembinaan, pengembangan olahraga khususnya atletik. Nah, bagaimana sih perkembangan PASI hingga saat ini khususnya di Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur ya? Dan juga kita akan membahas juga dengan maraknya fun run yang akhir-akhir ini sering terjadi dan bagaimana tanggapan dari PASI sendiri untuk hal ini. Sudah bergabung di studio Kompas TV Balikpapan pagi hari ini ada Mas Latif Mustafa selaku Sekretaris PASI Balikpapan ya, berarti pengurus Pengkot PASI, dan ada Mas Sidik, atlet lari. Selamat pagi Mas. Pagi. Enaknya saya panggil Mas aja nih. Iya, enggak apa-apa. Mas aja ya. Gimana kabarnya Mas Latif dan Mas Sidik? Alhamdulillah kabar baik dan selalu sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat tuh, karena sering lari ya. Pastinya. Oke, saya ke Mas Latif dulu. Mas Latif, akhir-akhir ini kan kita tahu bahwa banyak sekali orang yang menekuni olahraga lari dan event fun run. Nah, bisa dijelaskan nggak sih kenapa? Sebenarnya teman-teman masyarakat itu ingin ikut olahraga lari itu yang pasti ingin mendapatkan suatu tantangan ya. Iya. Tantangan yang mungkin berbeda dibandingkan dengan cabang olahraga yang lain. Selain tantangan sendiri, pasti tentu ada ajakan dari teman-temannya. Ternyata enak loh kita kalau misalkan mau lari, olahraga lari itu simple. Kita cuma istilahnya modal latihannya lari saja tanpa ada hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian dari ajakan-ajakan itu akhirnya teman-teman yang ada di masyarakat ingin ikut. Akhirnya ada istilah jadi seperti virus ya, virus olahraga lari yang membuat rekan-rekan jadi ketagihan gitu. Ketagihan ikut lomba ini, ternyata setelah mendapatkan mengikuti lomba bisa ada memperoleh medali, kemudian memperoleh hal-hal yang sifatnya itu untuk kepuasan diri sendiri, dan juga apalagi saat ini era sosial sangat tinggi ya, maksudnya itu sosial digital, media sosialnya seperti itu, sehingga ada bahasanya juga kalau kita nggak ikut lari kayak kurang keren. Nah, seperti itu sih kalau saya melihat dari sudut pandang kenapa teman-teman itu. Ya. Betul. Berarti bukan karena memang saya mau olahraga nih, tapi memang karena mengikuti tren yang ada saat ini. Iya, betul sekali. Dan kebetulan trennya itu adalah fun run gitu ya. Menari untuk happy. Ya. Dan kalau dari atletnya sendiri pandangannya seperti apa Mas? Mungkin kenapa sih orang-orang itu sampai rela ikut event-event seperti ini sampai di luar pulau, bahkan ada juga nih yang ikut event maraton di luar negeri. Kalau menurut Mas Sidik nih seperti kenapa? Menurut saya sih Pak, kayak teman-teman ikut fun run itu Pak, dia tuh ngejar target Pak, punya PB, catatan waktu gitu Pak. Contohnya maraton 42 kilo gitu, dia sudah mempunyai target Pak, karena mereka sudah latihan berbulan-bulan. Habis yang kedua untuk atlet itu Pak, mereka itu targetnya podium, bersaing sama atlet-atlet terbaik yang ada di Indonesia Pak. Oke, jadi di situ juga maksudnya dilihat prestasinya juga atau gimana nih? Iya, dilihat prestasinya Pak, siapa yang latihannya bagus, dia berebut-rebut untuk merebutkan podium Pak. Bisa dikatakan nggak, maksudnya resmi nggak ini atletnya ini? Maksudnya kan ini kan fun ya, maksudnya hanya untuk senang-senang. Berarti secara kita melihat bahwa itu atletnya nggak resmi dong ya, hanya untuk happy-happy gitu maksudnya Mas Sidik seperti itu ya. Iya. Tapi memang ada target yang mereka kejar selain uang, tadi mungkin trofi. Iya betul. Juga. Terus target waktu juga untuk yang pelari-pelari happy itu Pak, yang mereka karena kalau ngejar target waktu mereka tuh sesuai dengan keinginan, mereka tuh senang sekali Pak, happy gitu lari tuh Pak. Karena mereka tuh sudah latihannya berhari-hari, berbulan-bulan sudah Pak. Tapi masih ikut juga berarti ikut fun iya, juga. Sering Pak. Alhamdulillah kalau saya sering podium lah Pak. Oke. Oh, keren ya. Lari berapa kilometer? Untuk jarak saya yang lagi difokuskan sama pelatih saya di jarak 5.000 meter sama 10.000 meter Pak. Oke. Dan selalu podium ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Kalau dari PASI sendiri, Mas Latif, melihat ini kenapa sih? Maksudnya maraknya ini tuh
bagaimana dari pandangan PASI melihat ini? Apakah ini mengganggu fokus PASI untuk mendidik atletnya, khususnya di kategori lari gitu? Iya. Kalau dari pandangan saya sih, dari PASI terutama ya Mbak, tentu yang pasti kalau mengganggu iya, tapi di sisi lain ya ada plus minusnya ya Mbak ya. Karena kalau kita berkaca dari tahun 2010 ke bawah, yang kala itu untuk perlombaan lomba-lomba lari biasa yang umum setiap minggu diadakan itu sangat jarang sekali, sehingga rekan-rekan atlet pada kala itu banyak sekali bisa memecahkan rekor-rekor nasional karena fokusnya itu hanya pada satu kejuaraan resmi yang diselenggarakan oleh PB PASI, contoh kejuaraan nasional, kemudian perlombaan multi event seperti PON, kemudian pekan olahraga daerah atau pekan olahraga provinsi dan seterusnya. Nah, mulai naik daunnya itu ketika 2015 sepertinya itu mulai banyak sekali event-event yang diselenggarakan oleh teman-teman yang ada di Indonesia, dan itu tentu akan mengganggu. Kenapa kok bisa seperti itu? Umumnya untuk atlet sendiri kan kita hanya memfokuskan pada satu tujuan perlombaan. Nah, ibarat dia ini sedang menyimpan energi dan tenaganya pada event besar. Yeah. Nah, karena yang tadi disebutkan sama atlet saya, setiap ada event tentu ada rewardnya kan Mbak ya. Dan reward itu bukan angka yang sedikit, tapi angka yang cukup besar. Siapa sih yang tidak mau hanya berlari 5.000 meter atau 5 kilo cuma 15 menit dapat reward yang cukup menggiurkan. Nah, itu yang membuat sebenarnya teman-teman di Indonesia itu dan para pelari kesulitan untuk memecahkan rekor nasional. Jangankan rekor nasional, Mbak, untuk maju ke tingkat PON, melewati limit PON saja itu masih kesulitan seperti itu. Pada akhirnya sistem ranking dalam event PON itu diberlakukan. Nah, harusnya itu memang kalaupun memang ada, kita yang berada duduk di PASI itu harus memberikan aturan kepada atlet kita yang kita bina. Silahkan kalau mau ikut berlomba di luar event resmi, tapi dalam 1 bulan itu jangan setiap minggu. Katakan boleh 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi event tersebut bergengsi. Maksudnya bergengsi adalah dia bisa bertemu dengan atlet-atlet nasional, sehingga secara tidak langsung event tersebut bukannya hanya mendapatkan reward nominal, tapi dia ada daya saing untuk memperjuangkan apa yang ingin didapatkan. Kalau bersaing dengan atlet yang lain kan otomatis dia akan mengeluarkan seluruh kemampuan maksimalnya. Nah, jadi semacam tryout. Nah, seperti itu Mbak. Nah, cuma kan kadang controllingnya Mbak ya, karena kita tidak training center dalam satu tempat, jadi untuk mengontrolnya susah. Katakan besok kita ada program berat nih, tapi hari Sabtunya udah hilang ini bocah kemana gitu. Ikut fun run. Nah itu, tapi tiba-tiba datang hari Senin, coach saya agak capek habis ini. Nah ketahuan akhirnya kan seperti itu. Makanya itu yang sebenarnya banyak harus ditekankan kepada atlet tentang aturan antara pelatih dan atlet itu harus balance. Boleh, kita tidak pernah melarang atlet mau ikut lomba apapun, tapi harus dikontrol gitu sih Mbak kalau dari kami. Tapi kalau dari Mas Didik melihatnya bagaimana? Maksudnya seperti yang dikatakan Mas Latif, apakah Mas Didik juga seperti itu? Memilih fun run itu jenisnya sesuai yang mungkin di situ ada atlet nasional atau eventnya bergengsi, atau sekedar bebas memilih kalau dari Mas Didik? Kalau saya sih karena waktu saya karena catatan waktu lari saya di jarak 5.000 sama 10.000 sudah mulai bagus Mbak. Akhirnya saya juga memilih Mbak untuk bersaing sama atlet-atlet nasional yang ada di Indonesia Mbak. Oke, jadi memilih fun run pun nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan Mbak. Jadi nggak lagi bergabung sama ngecek-ngecek. Fokusnya ke yang saya maunya memang niatnya mau jadi atlet ya. Iya, jadi betul. memang memilih event seperti itu pun benar-benar diperhatikan. Iya, perlu diperhatikan. Karena latihan kita benar-benar keras Mbak di lapangan. Oke. Tapi bedanya apa sih, maksudnya yang
fun run ini, maksudnya yang diperlombakan di fun run sama yang real untuk lari ini bedanya di apa sih Mas? Perbedaannya itu kalau di fun run semuanya bisa ikut berpartisipasi. Oke. Tapi kalau di event kejuaraan resmi itu adalah atlet yang dipilih di bawah naungan PASI daerah atau PASI provinsi atau PB PASI Indonesia. Karena yang berangkat pada event tersebut itu bukan sembarangan atlet, tapi mereka yang benar-benar menuju ke prestasi tertinggi atau prestasi maksimalnya. Jadi istilahnya ada seleksi juga. Jadi tidak sembarangan kita bisa memberangkatkan atlet. Gitu. Karena kan kita melihatnya limit, Mbak. Catatan limit semakin bagus, semakin tajam limitnya, dia berhak untuk ikut berangkat seperti itu. Dan itu eventnya itu dalam 1 tahun mungkin kalau di kejuaraan daerah 1 tahun, 1 tahun sekali. Kalau di kejuaraan nasional yang sifatnya open terbuka itu ada 3 kali. Kalau kejuaraan nasional khusus di cabang olahraga atletik itu 1 tahun sekali gitu. Tapi selain orangnya yang maksudnya kriteria orang yang bisa mengikuti, adakah perbedaan kategori gitu Mas? Maksudnya mungkin berapa meter? Ada. Untuk fun run bedanya di mana? Kalau untuk fun run itu dia paling yang sering kita temui ya Mbak ya di fun run itu berkisar, dia hitungannya road race. Kalau fun run itu road race itu dia mulai dari 5K, 10K, dan 42K. Kita kalau melihat regulasi yang Mbak ya, 21 itu sebenarnya tidak ada sebenarnya itu. Kalau dalam regulasinya World Athletic ya, adanya itu 5, 10, dan langsung 42,195 km maraton kategorinya. Di kejuaraan resmi pun sama, tapi hitungannya dia meter. 5.000 meter, 10.000 meter, dan 42, ya itunya kilometer itu. Terus kalau di jalan raya atau fun run itu dia larinya di jalan raya. Kalau di kejuaraan resmi itu kita lari di dalam stadion dengan ukuran 400 meter. Berarti bisa dikalkulasikan kalau misalkan lari 5.000 meter itu 12 putaran 200 meter. Gitu. Oke, jadi udah beda ya maksudnya 200 meter sama 400 meter tadi. Betul. Dan untuk sistem timingnya pun di kejuaraan nasional itu kita sudah menggunakan bukan chip ya Mbak ya, tapi sensor. Oke. Jadi ketika ada suara ledakan, timer itu sudah langsung hidup otomatis. Ketika si atlet masuk ke garis finish, dia sudah langsung masuk dalam database timing. Misalkan nomor 1 atlet dari Balikpapan, catatan waktunya sekian, nomor bibnya sekian. Jadi langsung otomatis masuk sendiri. Gitu. Tapi kalau di fun run itu masih menggunakan sistem chip. Chip itu kan sama seperti GPS ya Mbak ya. Jadi tingkat validnya itu masih istilahnya belum dipastikan lah gitu. Walaupun sudah di tera ya gitu. Jadi selain tadi kategorinya juga beda, terus juga medannya juga beda ya. Yang satu lari di jalan raya, yang satu sudah ada tempat khusus untuk lari, dan juga yang tadi untuk timer itu juga beda ya. Perbedaannya memang fun run sama memang lari yang memang untuk berprestasi, yang untuk di bawah naungan PASI tadi. Nah, Mas Sidik, manfaatnya apa sih? Maksudnya konsistensi berlari yang selama ini sudah dirasakan oleh Mas Sidik? Untuk konsistensi masalah lari itu Mbak, yang pertama sih sehat Mbak ya, badan kita Mbak ya. Yang kedua itu kalau kita latihan disiplin, kecepatan kita itu terus bertambah meningkat Mbak. Cuma satu permasalahan Mbak, yang penting jangan sampai sakit Mbak. Kita harus pinter-pinter atur pola makan. Yang pertama sih, kan kalau sakit kan kita nggak tahu ya flu-nya datang kapan gitu. Gimana itu untuk mengontrol? Untuk mengontrol ya kita banyak-banyak makan yang mengandung protein Mbak, sama yang sayur-sayuran gitu Mbak. Gitu. Tapi berarti Mas Sidik selama ini sejak menjadi atlet itu merasa lebih fit ya badannya? Iya, alhamdulillah Mbak. Iya. Jadi memang ada target nggak maksudnya ke depan pengen jadi apa? Untuk target ke depan Mbak ya, yang pertama sih saya akan mengikuti kejuaraan Porprov Mbak ya. Oke. Terus yang kedua saya akan
merebutkan tiket untuk ke PON, Mbak. Target saya itu, Mbak. Gimana caranya harus saya dapat tiket menuju ke PON di 2028 ya, Coach? Iya. 2028. Jadi dari Prof dulu nih ya, berarti Iya, Mbak. baru ke PON. Iya. Betul, Mbak. Oke. Jadi itu udah dari siap dari sekarang ya. Betul. Jadi satu dari sekian banyak atlet yang sudah disiapkan berarti ini Betul. Mas Latif ya, termasuk Mas Sidik ini. Oke. Ke Mas Latif lagi. Mas Latif, apakah fun run yang selama ini diadakan itu seperti yang diadakan pemerintah atas pengetahuan PASI juga kah? Atau mungkin ada kerjasama, ada catatan dari PASI yang soal penyelenggaraan event itu, atau sama sekali tidak? Selama yang saya ketahui ya Mbak ya, kalau sifatnya atau eventnya itu besar, itu kerjasamanya kerjasama itu dia dengan World Athletic, event-event skala nasional yang melibatkan atlet elit selevel internasional, kemudian nasional. Karena kan dalam event fun run itu atau run itu dia ada kategorinya masing-masing. Setiap kategori itu menentukan ada kerjasamanya dengan PASI atau tidak, gitu. Nah, pelibatannya kalau adanya internasional, otomatis dia akan melibatkan langsung organisasi World Athletic yang ada di skala internasional. Tapi kalau hanya event nasional dan judulnya itu adalah atlet elit nasional, nah itu biasanya pelibatannya itu dengan PB PASI, PB PASI pusat. Nah, kalau levelnya itu di setingkat kota atau provinsi itu bisa dengan PB provinsi atau bisa dengan pengurus cabang di daerah masing-masing. Nah, sementara ini di Balikpapan ya khususnya itu sudah mulai berjalan ya Mbak, adanya pelibatan antara rekan-rekan dari penyelenggaraan lomba lari dengan PASI, walaupun ya ada plus minusnya. Plus minusnya itu dalam pelibatan tersebut sebenarnya kita itu tidak ingin adanya apa ya, crash lah Mbak ya. Maksud kedatangan PASI itu ingin meluruskan tentang regulasi perlombaan. Karena dalam perlombaan itu yang fun run atau running atau run ya Mbak ya, itu ada regulasi namanya road race yang tadi saya sebutkan. Road race itu ada regulasinya khusus dan itu dari World Athletic, bukan saya mengucap. Betul sekali. Jadi kita berbicara berdasarkan data. Gitu. Data, iya berdasarkan data itu. Itu berarti maksudnya udah dilakukan ya oleh Pemkot Balikpapan sejauh ini? Belum? Kalau diberlakukan belum ya, karena masih ada ya seperti itulah Mbak. Masih ada yang sedikit, ada yang mau berkolaborasi, ada yang mungkin mengabaikan, yaitu apa namanya masing-masing Mbak ya. Karena saya kan kalau misalkan diajak, maksudnya itu ingin mengedukasi saja, gitu. Bukan penting, untuk ya? Bukan mau menggurui harus ini itu, tapi ini loh aturan yang benar. Karena kita kan mengajak, kita menyelenggarakan lomba itu mengajak orang untuk ikut berlari bersama. Dan berarti kan kalau kita mengajak orang ingin berlari bersama, apa yang harus kita lakukan? Yang paling utama adalah berkaitan dengan keselamatan para peserta. Itu betul penting. Nah, makanya kita akan mengetahui juga apakah PASI ini melibatkan atletnya juga ke event fun run atau tidak. Usai jeda, jangan kemana-mana bersama kami di